dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, para dosen penguji UKIM PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Aplonia Luru, Guru Pendidikan Agama Katolik di SDK Lamota, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswi PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke batch 3 tahun 2025 dengan NIM 25869050227. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 3 SDK Lamota dengan tema pembelajaran Sakramen Baptis. Berikut ini video saya. Selamat pagi anak-anak. Bantulah kami agar bisa menangkap kasih-Mu yang agung, sebagaimana tampak dari kesediaan-Mu menerima kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu melalui baptisan. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dari Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Jadi pada waktu itu Yohanes menjalankan pelayanannya di sekitar Sungai Yordan. Yohanes menyerukan pertobatan dan membaptis orang-orang sebagai penyesalan dosa dan persiapan untuk menyambut kedatangan Mesias. Nah, pada saat itu Yesus berusia 30 tahun. Yesus berusia berapa tahun? 30 tahun. Saat itu Yesus dari Galilea ke Sungai Yordan. Yesus dari mana ke mana? Galilea ke Sungai Yordan. Yesus meminta Yohanes Pembaptis untuk membaptisnya. Tetapi Yohanes merasa tidak layak atau tidak pantas karena pembaptisan Yohanes itu hanya untuk orang-orang yang berdosa. Sedangkan Yesus tidak berdosa. Tetapi Yesus menegaskan bahwa pembaptisannya bukanlah karena ia bertobat, tetapi sebagai bentuk ketaatan dan untuk menanggapi rencana Allah. Jadi, setelah Yesus berkata seperti itu, maka Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan. Sejak kecil, ia telah menjadi preman di kotanya. Anak buahnya puluhan orang. Pekerjaan memalak, merampas, merusak, dan menyakiti. Tidak ada orang yang berani berusaha dengan dia dan teman-temannya. Bahkan, ketika ia mengganggu ketentraman saat berfoya-foya tiap malam, tak ada yang berani mengikutnya. Suatu hari, Victor dan teman-temannya hendak berfoya-foya ke luar kota. Mereka menggunakan 5 mobil dan berangkatnya pagi-pagi. Namun, sekitar tengah hari, salah satu mobil itu terguling ke jurang dan 6. Siapakah Victor itu? Yang menjawab angkat tangan. Siapakah Victor itu? Risa. Victor adalah seorang preman. Iya, jadi Victor adalah seorang preman. Yang kedua, mengapa Victor minta dibaptis? Yang menjawab angkat tangan. Ya, Florensa. Mengapa Victor minta dibaptis? Karena Victor teringat perkataan ayahnya. Dia mau hidup. Karena Victor teringat perkataan ayahnya. Dia mau hidup kekal. Berarti hidup selamanya bersama Allah di surga. Iya, jadi Victor minta dibaptis karena Victor teringat perkataan ayahnya. Katanya hidup kekal berarti hidup bahagia selamanya bersama Allah. Jadi sakramen baptis itu sebagai tanda bahwa seseorang diterima dalam persekutuan gereja Katolik, ia harus dibaptis. Jadi kita menjadi anggota gereja Katolik itu kita harus terlebih dahulu dibaptis. Dalam baptisan Katolik ada 2 hal yang harus ada, yaitu pertama air, yang kedua kata-kata. Jadi ada 2 hal dalam pembaptisan gereja Katolik itu. Yang pertama apa? Air. Yang kedua kata-kata.
dari dosa-dosa kita. Yang kedua, Kelvin. Kata-kata. Yang kedua apa? Kata-kata. Nah, kata-kata itu bunyinya, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang ketiga, nama baptis.
Baik, jadi silakan diskusikan dalam bentuk kelompok. Ya, sekarang masih duduk dalam bentuk kelompok ya. Ya, jadi sekarang kita mulai berdiskusi mengenai sakramen. Ada kelompok yang sudah selesai? Sudah. Oke, tadi Ibu sudah beritahu kok bahwa Ibu akan mengacak. Tidak menurut kelompok lagi, nomor urut lagi, tetapi Ibu akan mengacak. Terserah Ibu mau sebut kelompok berapa, berarti dia yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 5, kelompok 4. Kita mempersilahkan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi mereka. Kelompok 4 silakan. Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota Gereja Katolik. Sarana apa saja yang diperlukan
satu pelajaran kita, mari kita berdoa. Salah satu orang memimpin kita dalam doa. Mari kita berdiri. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Cinta, kami bersyukur karena telah Kau angkat menjadi putra kami melalui baptisan. Buatkanlah kami